bagaimana melejitkan implementasi kampus Merdeka. Sehingga tentu suatu kesyukuran bagi kita semua pagi ini bisa menggali secara langsung dengan penggagas ide ini, yaitu Mas Menteri Nadiem yang sudah bersama kita. Tanpa membacakan biodata beliau, karena saya yakin kita semua telah mengetahui dengan sangat baik. Olehnya, waktu dan tempat, Mas Menteri, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua ketua FDTI. Terima kasih Prof. Nizam untuk acara ini. Sungguh suatu kehormatan buat saya untuk hadir di acara ini. Mungkin sedikit koreksi Pak, bahwa saya bukan yang penggagasnya, tapi itu sebenarnya Ki Hajar Dewantoro itu yang membuat konsep Merdeka Belajar. Jadi sedikit koreksi saja, saya hanya melanjutkan misi beliau pada saat itu. Nadiem ini lebih suka dipanggil dengan sebutan Mas Menteri. Boleh tahu alasannya enggak Mas Menteri? Alasan sederhananya adalah aneh pada saat orang-orang mulai menyebut saya Pak Menteri gitu, karena beda umurnya jauh sekali dan berhubungan saya masih umur 35, jadinya pada saat beberapa orang mulai memanggil Mas Menteri itu kayaknya klik gitu, jauh lebih cocok, dan saya juga menurut saya sudah mungkin di pemerintahan maupun di sektor-sektor lain di Indonesia mungkin formalitas itu sudah terlalu tinggi ya. Jadinya kenapa sih formalitas itu ada baiknya, formalitas, santun dan keramahan dan ketimuran kita. Tapi juga formalitas itu juga kadang-kadang menutup opini-opini atau pembicaraan yang lebih terbuka. Ya nggak sih? Jadinya pada saat saya ini memposisikan diri sebagai Mas Menteri, itu biasanya orang jauh lebih nyaman membuka unek-uneknya, gitu, membuka isi dari permasalahan seperti apa adanya, gitu. Jadinya buat saya jauh lebih penting setiap kali saya berbicara mengenai masalah-masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita, saya tuh kepengennya kejujuran aja, apa adanya sih, gitu. Secara emosional lebih dekat ya Pak Menteri ya. Betul, jadi Mas orang lebih tidak terintimidasi dengan kata Mas Menteri gitu. Ya. Mas Menteri, sebelum menjadi menteri pun kami sudah banyak mendengar mengenai ada anak muda Indonesia yang sangat potensial, yaitu Mas Menteri. Bolehkah berbagi dengan kita semua apa yang ditanamkan sebenarnya orang tua Mas Menteri di keluarga? Beberapa kombinasi ya. Orang tua saya itu selalu mendorong saya untuk melakukan sesuatu yang berdampak kepada negara. Itu dari kecil gitu. Karena dari 3 generasi selalu keluarga saya itu ada kontribusinya lah untuk negara dari zaman kemerdekaan sampai sekarang gitu. Jadinya itu merupakan suatu hal yang ditanamkan di brainwashing lah saya dari kecil. Orang tua saya harus bukan hanya sukses secara bisnis dan lain-lain, itu tidak cukup, harus ada kontribusinya kepada masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Kedua, saya diberikan kebebasan untuk memilih jalan saya sendiri, mau lewat jalur mana gitu, dan itu penting sekali karena saya diberikan otonomi, kemerdekaan untuk mencoba hal-hal yang berbeda, dan juga diberikan toleransi untuk gagal di beberapa area gitu, dan itu nggak apa-apa gitu loh, bukannya dihukum atau dipermalukan kalau gagal di satu hal. Jadi sering dibiarkan gagal Mas Menteri ya? Betul, jadi ya saya udah biasa beberapa kali gagal dan ternyata bisa berdiri lagi gitu loh. Jadinya menurut saya kekuatan mental dari proses itu sangat penting. Dan ketiga juga bukan hanya dampak dari orang tua, tapi juga dampak dari keluarga saya sekarang, dan bertemu istri saya dan diberikan, istri saya selalu mendukung semua arah yang kita lakukan, baik dari bisnis maupun menjadi menteri dan lain-lain. Jadinya dukungan keluarga itu luar biasa pentingnya untuk
kemampuan kita merealisir potensi kita gitu. Termasuk Jadinya Pak Menteri, bagaimana keluarga orang tua mendorong anak-anaknya untuk mumpuni baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing lainnya, gimana ceritanya Pak Menteri? Iya, jadi tergantung. Kalau orang tua saya dari kecil, saya bahasa awalnya itu bahasa Indonesia. Tapi saya juga pernah sekolah di luar negeri gitu. Tapi selalu diawali dengan bahasa Indonesia. Tapi ya karena beberapa kali sekolah di luar negeri, jadi juga fasih di bahasa Inggris. Kalau saya sama anak-anak saya eksklusif bahasa Indonesia. Karena saya tahu mereka secara otomatis bakal belajar bahasa Inggris gitu. Jadi yang saya Ya. harus jaga yang bahasa Indonesianya sekarang. Jadi Jangan beda-beda sampai generasi. lupa bahasa Indonesianya Mas Menteri. Iya. Karena semua Yang kan film-film semua bahasa Inggris. Iya. Yang terakhir soal personal ini Pak Menteri. Jika boleh tahu, apa cita-cita Mas Menteri ketika kecil? Apa pernah bercita-cita menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Menteri? Oh, jelas tidak. Saya nggak pernah punya cita-cita bergabung di pemerintah. Saya juga waktu kecil tuh bisa dibilang aneh kalau setiap kali saya ditanya pertanyaan itu. Karena saya sebenarnya nggak punya cita-cita yang spesifik atau konkret gitu. Cita-cita saya tuh saya selalu memikirnya apa yang di depan saya aja gitu. Saya kepengen mungkin menjadi yang terbaik dari apa yang ada di depan saya. Waktu sekolah ya udah dapetin angka atau mungkin aktivitas-aktivitas ekskul yang saya sukai gitu. Waktu kuliah ya mungkin passion saya di satu bidang pembelajaran gitu. Jadi terus terang walaupun jawabannya sedikit mengecewakan, itu saya nggak pernah punya cita-cita yang konkret. Tapi saya selalu kepengen menjadi yang terbaik di bidang apapun gitu loh. Jadi saya lumayan waktu kecil lumayan kompetitif gitu. Nggak mau kalah gitu lah. Saya kira itu kata kuncinya Pak Menteri. Tidak perlu spesifik, tapi perlu konkret. Iya, iya. Ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Bisakah Mas Menteri kembali untuk berbagi dengan FDTI kenapa program ini diluncurkan dan bagaimana suasana kelas dan pembelajaran yang seharusnya terjadi di perguruan tinggi, Mas Menteri? Iya. Program ini diluncurkan karena kita membutuhkan maaf, bisa dengar suara saya? Ya, bisa, jelas Pak Mas Menteri. Kita terus terang, Mas Zakir nggak apa-apa ya bilangnya. Siap. Ya. Kita membutuhkan gebrakan di perguruan tinggi kita. Kita membutuhkan gebrakan perubahan yang positif. Kampus Merdeka itu kan suatu metode atau suatu filsafat. Ada banyak sekali turunan-turunannya, kebijakannya, dan program-programnya yang akan terus bergulir. Jadi ini bukan sesuatu yang statis. Ini akan terus berkembang program-program dari pemerintah. Tapi yang terpenting itu bukan dari pemerintah pusat, Mas Aki. Yang terpenting adalah apa yang dilakukan masing-masing rektor dan masing-masing dosen dan masing-masing dekan secara independen untuk melaksanakan filsafat Kampus Merdeka ini. Gitu. Saya tugas utamanya adalah melepaskan rantai-rantai birokrasi agar pada saat kita mendorong semua fakultas dan lain untuk berubah menjadi filsafat Kampus Merdeka, bahwa mereka tidak ada alasan bilang, oh tapi nggak bisa karena aturan karir saya seperti ini, aturan akreditasi seperti ini, ketentuan anggaran seperti ini. Jadi saya ini sedang menghilangkan alasan-alasan ini, Mas Akir. Alasan-alasan excuse ini sedang dihilangkan satu persatu sehingga para dekan, para rektor, para dosen dan juga para mahasiswa bisa mengambil langkah-langkah independen untuk menggerakkan dirinya. Berbagai macam kendala. Tentunya nggak semuanya bisa serentak ya. Ini akan makan waktu. Selama 4-5 tahun ke depan ini akan secara sistematis semakin kami tingkatkan level flexibility, tapi akuntabilitas juga ditingkatkan. Jangan lupa. Jadi bukan hanya fleksibilitas, tapi akuntabilitas juga ditingkatkan. Nah, ini kan pertanyaannya ujung-ujungnya ini kelihatannya seperti apa di kelas, iya kan? Iya. Kita membicarakan filsafat Kampus Merdeka, kita bicara mengenai program-program, tapi ujung-ujungnya di akhir daripada perjalanan ini,
kan harus terlihat perubahan yang terjadi di dalam kampus itu seperti apa, anak itu belajar, mahasiswa itu belajar itu seperti apa, iya kan? Yes. Dan ini sebenarnya jauh lebih mudah untuk dijawab. Ya. Karena yang ini saya sudah jelas di otak saya seperti apa. Caranya mencapai itu ada macam-macam. Tapi saya kasih tahu dulu ujungnya seperti apa. Ya. Saya impiannya Mas Zakir adalah anak-anak saya, kalau saya masuk ke dalam kampus dan saya misalnya masuk ke dalam suatu kelas, tidak lagi dosennya di depan, anak-anaknya duduk berbaris-baris mendengarkan dosen. Yang saya impikan adalah saya misalnya berkunjung nih ke dalam satu kelas. Masing-masing mahasiswa sudah berkumpul dalam grup-grup kecil sedang mengerjakan proyek bersama. Dan dosen beserta asistennya sedang berputar-putar ke masing-masing grup, memberikan kritikan, memberikan diskusi, menjawab pertanyaan secara kolaboratif sebagai fasilitator pembelajaran yang sedang terjadi. Tapi anak-anak ini berkolaborasi dengan tim-tim mengerjakan proyek ini. Saya tidak peduli proyek ini mata pelajarannya ilmu teknik, filsafat, matematik, mau seteoritis apa, mau sepraktis apa, mau dari vokasi sampai theoretical physics. Saya ingin melihat kampus yang berpartisipasi, di mana anak-anaknya berpartisipasi dan terlibat di dalam kelas itu, bukan pasif mendengar. Senario kedua, Mas Zakir, saya masuk dalam kelas dan yang saya lihat adalah anak-anak sedang berdebat, berdiskusi. Iya, mereka mungkin duduk di tempatnya mahasiswa, dosen mungkin sedang berbicara. Tapi yang lebih banyak bicara itu mahasiswa. Mereka yang lebih banyak berdebat berapa dan yang lebih banyak bertanya adalah dosen. Ya. Jadinya itu sebenarnya yang kita inginkan. Apalagi dan ketiga, saya ingin pada saat masuk ke situ jangan cuma dosen sama asisten yang ada, tiba-tiba ada tamu dari industri yang datang. Ada praktisi dari luar yang sedang mengajar. Ada orang ada expert dari bidang tertentu yang datang mengevaluasi proyek mereka. Agar ada pihak ketiga yang melakukan cross check untuk memberikan insight, memberikan panduan kepada mahasiswa itu. Jadi itu 3 hal yang saya ingin lihat di dalam kelas. 1, project base. Kedua, team base, project base. Kedua, case study atau debat, seminar, participatory, ya. Bukan pasif, tapi lebih banyak ngomong mahasiswanya. Berarti kelas-kelas ruang ini Pak Menteri harus diubah menjadi seperti co-working space. Supaya lebih asik. Enggak usah. Ya, kalau keren itu sih masalah fisik aja ya. Dibuat kayak co-working space, itu masalah estetika. Banyak orang yang mengira kayak kantor-kantor sekarang, oh iya, kalau saya bikin kantor saya kayak kantornya Google, itu pasti orang lebih inovatif. Itu salah. Yang bikin orang lebih inovatif adalah cara bekerja. Jadi kalau analoginya di kampus adalah dosennya mau nggak berubah? Dosennya mau nggak mengubah pola pembelajaran daripada mata kuliah dia? Dia mau nggak merombak kurikulumnya untuk menjadikan project base? Salah satu angkanya bagian project base. Dia mau merubah nggak lecture menjadi case study? Gitu. Dia mau merubah nggak bahwa bukan dia saja yang mengajar, tapi orang-orang dari luar juga bantu mengajar dan menilai pekerjaan mahasiswa. Ekspektasi kita adalah anak-anak kita pada saat keluar daripada kampus dan masuk ke dunia yang nyata, masuk ke dalam lautan yang terbuka, dia bisa berenang. Tapi kalau anak-anak kita semuanya dilatih di kolam renang saja dan tidak dilatih di lautan terbuka, bagaimana kita bisa menjamin dia bisa berenang? Konsep magang, konsep semester di luar kampus, itu sebenarnya untuk menjawab tantangan itu. Yang saat ini secara universal, Mas Zakir, semua perusahaan-perusahaan dan industri-industri terbaik yang saya yang saya sudah diskusi, semuanya bilangnya sama. Anak-anak lulusan terbaik perguruan tinggi Indonesia itu sangat pintar-pintar.
tetapi sangat sulit untuk menjadi produktif di dunia pekerjaan. Perlu ada masa orientasi kadang-kadang 1 tahun, mungkin 2 tahun. Soft skill-nya belum kuat. Dia belum tahu cara bekerja sama secara tim. Dia belum tahu mekanisme meeting itu seperti apa sih. Gimana menjalankan dan menjadi efektif dalam suatu meeting. Bagaimana cara menggunakan email secara efektif untuk berkolaborasi. Menggunakan tool-tool planning, kalender, dan lain-lain. Ya, jadinya pintar dan produktif itu 2 hal yang berbeda, Mas. Ya. Nah, maksudnya dengan program magang ini, maksudnya dengan bukan cuma magang di industri ya, bisa magang di research project, bisa magang di NGO non-profit, bisa dan juga bisa bukan magang, bisa juga exchange dengan universitas lain. Yang penting keluar dari kolam renang, Mas Akid. Ya. Keluar dari kolam renang, masuk ke lautan yang terbuka, belajar beradaptasi, belajar membangun hubungan network untuk periode yang lebih lama. Nggak bisa itu cuma 1 bulan, 2 bulan. Baru merasa nyaman di dalam air itu 1-2 bulan. Untuk bisa benar-benar melakukan transformasi diri itu membutuhkan minimal 1 semester, 5-6 bulan. Untuk benar-benar berdampak kepada diri. Bisa menginternalisasi dalam dirinya, Mas Menteri ya. Betul. Jadinya bukan inspirasi sebenarnya. Inspirasi itu sangat baik kalau dapat inspirasi mahasiswanya. Yang lebih penting lagi adalah dapat pengalaman. Dapat pengalaman beradaptasi. Keluar dari zona nyaman sehingga membangun otot resiliensi mahasiswa itu. Oh, dunia kayak gini ya. Oke. Berarti ada hal-hal yang berbeda yang harus saya pelajari. Bukan hanya harus dapat IPK 4,0. Ada hal-hal lain yang harus saya pelajari gitu. Atau enggak pada kaget semua, Mas Zakir. Pas mereka lompat ke dunia itu mereka banyak yang kaget. Dan itu tidak fair, tidak adil untuk mahasiswa dan kita tidak mempersiapkan mereka dulu sebelum mereka keluar ke lautan terbuka. Ya. Mas Menteri, dalam program Kampus Merdeka juga ada program kewirausahaan. Mas Menteri adalah sosok wirausahawan yang berhasil mengembangkan Dekakorn. Perusahaannya malah memiliki valuasi di atas 10 miliar dolar. Mungkinkah program kewirausahaan dalam Kampus Merdeka ini mencetak perusahaan unicorn, Dekakorn, atau hektokorn? Harapan saya sangat berharap akan ada Dekakorn, unicorn generasi berikutnya dan pasti ada itu keluar dari situ. Tapi saya ingin ucapkan satu hal, bahwa yang namanya kewirausahaan itu adalah suatu energi, suatu spirit. Waktu saya pertama memulai bisnis saya sama sekali tidak memikirkan saya ingin bikin suatu perusahaan unicorn. Saya sama sekali tidak memikirkan mau bikin perusahaan sebesar itu. Saya hanya ingin memecahkan suatu masalah yang skalanya sangat besar masalah tersebut. Gitu. Jadi kebanyakan perusahaan spiritnya yang akhirnya itu ya Pak Menteri ya, spiritnya memecahkan masalah ya. Betul, jarang sekali orang kepengen bikin unicorn akhirnya berhasil membuat unicorn. Kebanyakan yang membuat unicorn itu nggak sengaja karena dia obses mengenai memecahkan suatu masalah. Ini mulai nyambung nih sama otak engineering kan, sama gitu, sama filsafat engineering. Kalau kita sebagai sektor engineering itu sama, core-nya adalah problem solving dulu. Kalau kita bisa memecahkan suatu masalah yang besar, otomatis solusinya kalau efektif itu akan jalan di pasar. Gitu. Kuncinya adalah di pemecahan permasalahannya. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak muda, kalau Anda nyarinya kepengen bikin unicorn, Anda sudah gagal duluan. Kuncinya adalah Anda obses apa enggak sama suatu masalah. Dan apa yang Anda akan lakukan untuk memecahkan masalah itu. Itu yang namanya entrepreneurship. Yes. Itu yang namanya kewirausahaan. Bukan kemauan jadi kaya. Gak ada gunanya. Kalau maunya cuma mau jadi kaya atau apa, ya nggak bakal jadi entrepreneur itu namanya. Yang menggerakkan entrepreneur itu adalah kemauan dia untuk membangun suatu solusi yang kalau dia nggak lakuin, dia nggak bisa hidup gitu loh. Saya harus mecahin masalah ini. Itu baru jadi besar.
Jadinya kewirausahaan ini bukan masalah unicorn, dekakorn, bikin ini yang berikutnya, bukan. Kewirausahaan adalah kemandirian seorang anak muda untuk menjadikan mimpinya realita, sesuatu yang dia inginkan. Tidak harus di dunia sektor bisnis. Bisa saja di dunia nirlaba, itu juga kewirausahaan. Dia bisa masuk ke dalam satu perusahaan dan menciptakan produk atau layanan baru dalam perusahaan, itu juga kewirausahaan. Spiritnya, Mas Akil, yang Ya. penting. Kalau begitu Mas Menteri, apa key success factornya yang Mas Menteri terapkan dalam membangun perusahaan hingga menjadi Dekakorn? Ya, tadi yang satu, jangan ngincer jadi unicorn dulu. Ya. Itu dulu. Ngincernya permasalahan. Yang kedua, Niatnya Pak Menteri ya. iya, Nawaitunya dulu diperbaiki ya. iya. Yang kedua, tim. Jangan pernah mengira sukses Anda itu hasil dari keringat Anda sendiri. Ya. Tidak ada apapun yang bisa dicapai, apalagi di dunia sekarang ya, di mana sektor digital sudah menjadi begitu besar, tanpa punya tim yang hebat, tanpa ada kepercayaan dan hubungan yang erat secara emosional dan profesional dengan tim Anda. Jadi itu kemampuan kita berkolaborasi dengan tim, berkomunikasi tanpa berantem. Itu merupakan faktor utama kesuksesan apapun. Jadinya kemampuan si pendiri untuk mendengar kritik itu sangat penting. Itu kan namanya critical thinking. Dia bisa tidak reaktif, dia bisa mendengarkan opini orang, menyerap apa yang penting, menyerap yang tidak penting, tapi dia terbuka. Gitu. Jadi kalau kita tidak mau mendengar, pendiri itu tidak mungkin bisa sukses. Kita harus mendengar customer kita, kita harus mendengar partner kita, dan lain-lain. Kemampuan itu sangat penting. Jadi itu 3 faktor. Ya. Karena di satu sisi kita ingin memberikan kesempatan dan terbanyak untuk melakukan berbagai macam proyek kemanusiaan yang akan kita dukung 100% dari Dikti. Saya sama Pak Nizam, ini merupakan suatu hal yang menurut kita bisa mentransformasi generasi muda kita dari sisi bukan hanya kemampuan kompetensi, tapi juga karakter. Ya. Tetapi bayangkan kalau kita melaksanakan program ini, lalu terlihat banyak sekali program yang abal-abal, yang tiba-tiba dapat kredit, yang tiba-tiba merusak reputasi dari program Semua Kampus Merdeka, lalu apa? Gitu. Bisa runtuh semua rencana kita yang walaupun ideal. Makanya akuntabilitas itu masih penting. Mungkin format pelaporannya dan lain-lain itu bisa kita sederhanakan, bisa kita bantu. Tapi tentunya di situasi di mana masih banyak sekali pihak bermain dalam hal-hal seperti ini, kita harus memastikan ada akuntabilitas. Baik itu dalam bukti dari pihak ketiganya, apa aktivitasnya, formatnya, kriteria, proyeknya seperti apa, itu harus ada, Mas Akir. Mohon maaf. Kalau kita semuanya dalam suatu masyarakat yang full trust, itu mungkin bisa tercapai. Tapi saya rasa Mas Zakir sama semua teman-teman masih butuh perjuangan, Mas kita Menteri. belum sampai ke situ. belum bisa semuanya trust base. Walaupun itu ideal ya, saya impian saya itu menjadi itu. Tapi harus ada accountability-nya, karena itu tidak adil bagi yang benar-beneran mengerjakan project dengan kerja keras. Kalau teman-temannya dia yang nggak melakukan apa-apa dapat kredit yang sama. Iya, betul, Mas Menteri. Pertama harus disebut bahwa ada universitas-universitas yang di daerah-daerah yang lebih luar yang memang punya kesulitan untuk mengakses internet yang stabil dan juga perangkat-perangkat IT yang layak. Tapi kalau kita berbicara di bidang engineering ya, dan bisa dibilang mayoritas perangkat-perangkat equipment-nya itu sudah ada untuk mengakses digital kurikulum, digital content dan lain-lain. Tapi terutama di perguruan tinggi ya, kalau memang di dasar dan menengah, sekolah dasar dan menengah,
memang perangkat dan akses ke internet itu menjadi yang terpenting. Tapi untuk perguruan tinggi, menurut saya persiapan masalah prasarana itu malah lebih mudah diselesaikan. Itu yang harusnya diutamakan. Perangkat manusia itu maksudnya apa? Kalau kita maju ke dalam dunia digitalisasi ini, revolusi industri 4.0, banyak yang ngomongin selalu, oh ya sarana prasarana IT, equipment, laptop, tablet, software, dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi adalah apakah kita, bagaimana kita bukan mengupgrade software kita, tapi mengupgrade mindset kita. Ya. Mengupgrade mindset kita, dan ini yang saya maksudkan adalah yang dewasanya ya, bukan mahasiswanya. Mindset mahasiswa nggak pernah salah. Ya. Tapi mindset orang dewasanya, saya, rektor, dekan, dosen, bagaimana kita bisa mengupgrade mindset kita untuk mengambil resiko, untuk mencoba hal yang baru, untuk mulai sadar bahwa yang dibutuhkan anak-anak kita ini di masa depan mereka sangat berbeda apa yang dibutuhkan kita di masa kita. Dan untuk melepaskan semua sejarah kita dididik seperti apa, kita butuh apa, itu harus dilepaskan. Dan kita harus murni memikirkan apa yang terbaik untuk mahasiswa. Pada saat perubahan mindset itu terjadi, semua ini, adaptasi ke teknologi yang baru, mencoba metode classroom yang baru, maximizing project based learning, itu secara otomatis akan keluar dari otak dosen-dosen. Paradigmanya aja yang harus diubah. Apa yang terbaik untuk mahasiswa, bukan apa yang saya proyeksikan terbaik berdasarkan sejarah saya. Gitu. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau itu, dan saya rasa banyak sekali dosen penggerak yang sudah lama resah dan kepengen melakukan ini. Itu sih udah jelas. Pada saat Kampus Merdeka saya keluarkan itu, saya dapat banyak sekali berbagai macam pesan, surat-surat, dan komen-komen dari berbagai ratusan bahkan ribuan dosen yang sebenarnya ini udah lama, tapi saya dulu selalu terhadang-hadang kalau ingin melakukan ini. Itu saya selalu bentrok dengan administrasi. Saya selalu regulasi yang menstop saya gitu. Tapi ini saatnya kita benar-benar memerdekakan kampus Indonesia dengan langkah pertama memerdekakan mindset kita dulu. Begitu. Menurut saya profil yang kita inginkan itu tidak ada bedanya sama profil yang kita tentukan untuk peta jalan pendidikan kita. Namanya profil pelajar Pancasila. Nomor 1, integritas dan spiritualitas. Ya, keimanan pada dirinya, kepada Tuhan, dan moralitas. Itu pertama, yang paling penting. Akhlak dia itu seperti apa? Kedua, kebinekaan. Apa konsep nasionalisme dia? Apa yang menghubungkan dia dengan orang-orang yang berbeda etnisitas, berbeda agama, berbeda perspektif, dan lain-lain. Kebinekaan. Ketiga, kemandirian. Apakah dia seorang yang bisa belajar seumur hidup? Apakah dia tidak harus didorong terus untuk mengambil inisiatif, tapi dia secara mandiri bisa mengambil inisiatif? Apakah dia orangnya rasa ingin tahunya tinggi sehingga dia mencari ilmu secara otomatis dengan dirinya? Ya, kemandirian. Keempat, gotong royong. Kemampuan dia bekerja dalam suatu tim, kemampuan dia menolong sesama, seberapa efektif skill-skill kolaborasi dia, ya. Apakah dia bisa berkomunikasi dengan efektif untuk bekerja dalam tim? Keempat, kelima, bernalar kritis. Apakah dia bisa secara kritis menginterpretasi informasi? Bukan informasi yang dia punya di otak dia yang penting. Apa yang dia bisa lakukan dengan informasi itu? Itu yang terpenting. Apakah dia bisa memecahkan masalah? Dia punya insting untuk memecahkan masalah? Apa tidak? Ya, seberapa kuantitatif cara pemikiran dia? Ya, seberapa terstruktur pola pikir dia? Ya.
Sehingga dia bisa melihat semua masalah, semua isu, semua berita secara kritis. Dan yang keenam adalah kreativitas. Ini adalah kemampuan beradaptasi, kemampuan berkreasi, kemampuan untuk membuat sesuatu. Bukan hanya mengerjakan sesuatu, tapi untuk membuat sesuatu. Dan kemampuan untuk tidak selalu diberikan jawabannya atau arahnya. Dia bisa menemukan jalannya sendiri. Itu yang kita maksudkan dengan kreativitas. 6 profil pelajar Pancasila ini adalah ideal lulusan sarjana kita. Juga lulusan ideal SMA kita. Nggak ada bedanya. Ya. Ini adalah profil yang kita inginkan. Karena ini profil yang dibutuhkan negara kita di masa depan. Karena masa depan kita akan dari sisi ekonomi akan berubah selalu secara cepat. Setiap 10 tahun akan berubah sektor-sektor kita. Digitalisasi akan mempercepat, mengakselerasi perubahan itu. Dan yang terpenting bukan orang ini mengerti bidang apa. Yang terpenting apakah orang ini, anak muda ini punya kemampuan dan kemauan untuk terus belajar seumur hidup, untuk terus beradaptasi dan berubah sesuai dengan akselerasi perubahan ekonomi. Jadi kuncinya itu adaptif, kreatif, kolaboratif, terbuka, nggak kehack terus sama informasi, sama fake news, nggak kehack sama orang-orang lain, grup-grup lain. Dia punya kemandirian bukan hanya dari sisi kompetensi kemandirian, tapi kemandirian berpikir. Itu hal-hal yang akan menjadi survival toolkit-nya mahasiswa kita di era baru kita. Saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi untuk mengundang saya di acara ini. Ini akan engineering itu adalah fondasi ya dari pemikiran bernalar kritis untuk membangun apapun, membangun dunia fisik maupun membangun dunia maya. Jadinya ini merupakan suatu grup yang sangat penting. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini tidak mengambil kesempatan ini untuk memerdekakan otak-otak mahasiswa kita dengan merubah pola-pola yang sudah ada, itu masa depan kita itu nggak akan tercapai masa depan yang kita inginkan, SDM maju kita. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu untuk menjadi rektor-rektor penggerak, dekan-dekan penggerak di masing-masing universitas untuk mewujudkan kampus merdeka demi mahasiswa kita, Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas.